I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Lendra dari Prodi Informatika Fakultas Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pinjaman online ilegal dan dampaknya bagi peminjam. Topik ini merupakan tugas bakti pada kali ini, yaitu nagih atau narasi logika dan hati. Jadi, sekali lanjut pada pembahasannya. Perkembangan teknologi memiliki dampak ke berbagai industri, termasuk industri keuangan. Salah satu fasilitas yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat adalah pinjaman online. Tak bisa dipungkiri, pinjaman online semakin digemari oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sebab sistem yang digunakan terbilang mudah dan persyaratannya yang diperlukan tidak terlalu banyak. Tak heran apabila penyedia pinjaman online semakin marak dengan menawarkan kemudahan dalam pinjam-meminjam. Lantas, apa sih sebenarnya pinjaman online itu? Lalu bagaimana tips sebelum mengajukannya? Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita telaah sekilas mengenai pengertian dari pinjaman online. Dilansir dari online pajak, pinjaman online adalah fasilitas pinjaman uang yang disediakan oleh jasa keuangan yang berbasis online. Oleh karena itu, biasanya untuk melakukan pinjaman online, kamu tak perlu datang ke tempatnya langsung, seperti saat meminjam uang ke bank. Cukup menggunakan website atau aplikasi di HP, kamu sudah bisa meminjam uang tanpa harus pergi ke bank lagi. Jadi, lanjut pada pertanyaan yang pertama. Apa saja faktor yang mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam pinjaman online ilegal? Yang pertama, membayar utang sebelumnya. Yang kedua, latar belakang ekonomi, terutama golongan menengah ke bawah. Yang ketiga, dana yang cair lebih cepat. Keempat, perilaku konsumtif yang berlebihan. Contohnya keinginan untuk membeli barang yang tidak merupakan kebutuhan seperti gadget yang baru. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa saja dampak negatif yang ditimbulkan akibat pinjaman online ilegal? Adapun dampak yang bisa dialami peminjam yaitu pertama, bunga yang terlalu tinggi. Yang kedua, penagihan yang tidak dilakukan hanya kepada konsumen tetapi juga kepada kontak darurat yang disertakan peminjam. Yang ketiga, peminjam dapat mengalami ancaman berupa penipuan, fitnah, dan pelecehan seksual. Yang keempat, data pribadi peminjam dapat disebarluaskan. Yang kelima, biaya admin yang tidaklah jelas. Dan untuk pertanyaan terakhir yaitu, bagaimana cara menghindari agar tidak terlibat dalam pinjaman online ilegal serta solusi apabila sudah terlibat pinjaman online ilegal? Adapun cara untuk menghindarinya yaitu, yang pertama, cek di website resmi OJK. Yang kedua, lihat transparansi bunga. Yang ketiga, jangan tergiur ajakan-ajakan yang memaksa untuk kita meminjam. Yang keempat, pastikan rekam jejak digitalnya. Yang kelima, cek aplikasi atau situsnya dan gunakan identitas digital. Nah, adapun solusi apabila sudah terlibat dalam pinjaman online ilegal yaitu, yang pertama, evaluasi dan analisis utang. Kedua, buat rencana pembayaran. Yang ketiga, ajukan pernegosiasian. Yang keempat, kurangi pengeluaran. Yang kelima, cari sumber penghasilan tambahan. Keenam, hindari utang baru. Yang ketujuh, konsultasi ke ahli keuangan. Yang kedelapan, gunakan program konsolidasi utang. Yang kesembilan, jangan membayar untuk penyelesaian utang. Dan terakhir, jangan malu mencari bantuan apabila bermasalah. Demikian video singkat dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.